Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih untuk seluruh audiens yang sudah hadir hari ini di Millennial Happy Hour episode keempat bersama yang cantik dari Kota Ternate, Kakak Nurlela Syarif di sini. Saya mau kasih tepuk tangan bang dulu ah. Kakak Nurlela ini dia adalah anggota DPRD Kota Ternate. Kalau ngelihat dari aktivitasnya di Instagram, di media sosial, ataupun di website partai kita, aktif sekali. Ini adalah contoh anak muda, perempuan yang perlu kita contoh. Amin, amin, amin. Apa resepnya kakak? Iya. Jadi sebenarnya resepnya karena di Nasdem, kakak. Oh begitu, Ya, ceritakan lebih banyak. ya. Saya sih sebenarnya memang sebelum gabung di partai politik, memang basicnya saya itu kan di volunteer, ya, masyarakat relawan Indonesia, aksi cepat tanggap, terus pulang ke Ternate, karena basicnya juga di media, saya pulang ngajar sebagai dosen, jadi interaksi dengan anak-anak muda itu ya sesuatu hal yang sangat menyenangkan. Nah akhirnya latar belakang ini diajaklah bergabung dengan Nasdem di 2012. Nah di situ saya sangat tertarik karena ini jadi salah satu ruang politik baru yang saya bisa bergabung. Banyak hal-hal gagasan yang luar biasa dan kayaknya kok klik gitu, connect dengan saya gitu. Saya sekali gitu, jadi akhirnya alhamdulillah saya bergabung dengan Nasdem, mencalonkan diri 2014. Itu kerjanya cuma 4 bulan karena memang investasi sosialnya sudah ada, karena ya itu tadi saya di based on community juga, saya juga di media, jadi begitu gabung alhamdulillah waktu itu terpilih di 2014, kerja cuma 4 bulan, termasuk salah satu yang suara terbanyak ketiga waktu itu di dapil saya. Jadi seluruh kota. Alhamdulillah. Nah, jadi setelah jadi alhamdulillah juga karena memang di politik ini banyak hal positif yang bisa kita buat, karena banyak hal luar biasa yang bisa kita buat yang akhirnya mau tidak mau ya saya sangat bersyukur ini menjadi momentum apa yang saya bisa lakukan jadi tambah banyak di jaringnya. Itu sih sebenarnya poin. Jadi dari sekarang sudah bisa 2 periode ya jadi anggota masuk DPRD. 2 periode kan. Wah super Ya. sekali loh. Jadi kalau ngelihat kan berarti waktu kakak jadi anggota DPRD itu kan sekitar 6 tahun lalu ya. Sekarang sudah 2014, sekarang 2020. Kira-kira ada perbedaan tren nggak sih tentang pemilih preferensinya anak-anak muda di Kota Ternate itu? Atau ya masih Ya, sama memang dari untuk dulu segmen sampai anak sekarang? muda ini, ya, segmen anak muda ini memang challenge-nya luar biasa kakak ya. Pertama karena mereka kecenderungannya antipati dengan persoalan politik. Jadi kita benar-benar harus ada treatment khusus untuk anak-anak muda. Dan alhamdulillah karena memang saya juga berawal dari komunitas-komunitas mereka, saya sudah tahu karakter mereka. Jadi semasa saya di periode pertama itu, nah kami sudah mulai grab segmentasi anak-anak muda. Jadi segala hal, karena saya juga kan bergabung di komunitas olahraga Indonesia KONI. Jadi olahraganya juga kita dapat. Nah selain itu juga dengan masuknya saya di politik, alhamdulillah saya juga di pencinta lingkungan. Nah ini juga anak muda sekali. Nah berlangsung juga pada momentum itu Badan Narkotika BNN Provinsi Maluku Utara juga mengajak saya, karena di periode pertama itu kan saya sebagai inisiator perda terkait dengan narkotika. Jadi kami membuat komunitas bersama dengan BNN yang segmennya anak-anak muda untuk kampanye anti narkoba yang namanya Talas Anti Narkoba. Nah kita buat komunitas tersebut yang tersebar di semua kelurahan. Semua kelurahan. Jadi di Dan Ternate itu ada berapa kelurahan? Targetnya anak muda. Kenapa kakak? Ada berapa kelurahan di Kota Ternate?
Di Kota Ternate itu ada 78 kelurahan. 78 kelurahan. Kalau di dapil saya saja hanya 16 kelurahan. Gitu. Jadi iya. Iya, jadi saya sih awalnya hanya memaksimalkan di dapil saya saja. Karena saya pikir kita kan harus fokus. Karena maintain komunitas ini selain harus ada ide, gagasan, harus butuh finansial juga. Jadi ini yang kami coba minimize fokusnya untuk di wilayah dapil saya dulu, Ternate Tengah. Nah ternyata berkembang, ini direspon positif. Akhirnya kita mulai di beberapa kelurahan-kelurahan lain, ya, membentuk komunitas talas anti narkoba. Ternyata tidak hanya bergerak di situ, sosialnya juga kita dapat, lingkungannya juga kita dapat. Jadi UKM juga sementara lagi kita rintis. Jadi ternyata ini jadi momentum atau sarana untuk bisa mengeksplor teman-teman anak-anak muda nih dengan gaya-gaya mereka gitu. Jadi asik. Jadi gitu. tiga hal itu yang buat eksplornya. Jadi tiga hal tadi itu, yang pertama itu olahraga, lalu lingkungan hidup, dan yang terakhir maksudnya lebih anti narkoba, gitu kakak ya di sana. Iya. Iya. Jadi komunitas talas anti narkoba itu dia fokusnya sama dengan olahraga, karena anak-anak muda ini kalau kita maksimalkan mereka untuk sepak bola, ya futsal dan lain-lain, itu mereka senang sekali karena itu mereka banget. Nah terus yang ya karena saya melihat kan tidak murni kita harus hanya begitu saja terus ke mereka, harus ada sesuatu edukasi ke mereka. Nah saya bersyukur BNN menggandeng kami untuk memberikan edukasi kaitan dengan kampanye anti narkoba. Terima kasih BNN. Jadi legitimasinya semakin oke, kakak. Iya betul. Semakin asik kita mau jalan, ada sesuatu yang kita tawarkan bahwa mau menciptakan anak muda produktif, anak muda yang bebas narkoba, tetapi juga ada value lain untuk mereka. Jadi semakin asik gitu untuk bisa merangkul jejaring-jejaring anak muda ini. Iya. Cocok banget tuh, dan bagus sekali ya apa yang sudah kakak lakukan di sana. Maksudnya mengkombinasikan satu program dengan kecenderungan anak muda di hal-hal lain supaya kegiatannya itu positif dan lebih bermanfaat kan ya. Nah, jadi kalau saya ke pertanyaan berikutnya nih. Apa yang paling kakak banggakan dari Kota Ternate? Sebenarnya Kota Ternate ini karena kecil, interaksinya dengan mudah. Karena kotanya kecil, kita kemana-mana tidak macet, serba dekat. Ini yang menjadi sebuah hal yang luar biasa. Terus di Ternate ini seluruh view pemandangan ini kita dapat. Oh ya? Orang Ternate bilang Haga Kalau, lihat ke arah laut. Agak kalau itu banget. Lihat ke atas gunung. Itu lihat kan. Ya, dapat gunung. Nah, terus juga dipenuhi dengan banyak hal sejarah-sejarah dari daerah ini. Jadi total pemandangannya yang gratis, kakak. Kalau kita ke Bali, kalau kita ke Lombok, kita baru masuk, duduk, pesen makanan aja itu udah di jutaan rupiah. Tapi di Ternate, minum air guraka, ya, air guraka itu air jahe, kakak, dicampur kenari, makan pisang mulu bebek, itu pisang dicocol sambal. Itu melihatnya view-nya Gunung Maitara, Gunung Tidore, Halmahera, indah sekali. Nah ini yang mungkin awet muda tuh kalau saya di sana. Tinggal tunggu kakak Latifah aja ke Ternate ini. Saya bilang kan sama ketua DPW-nya, Pak kapan kita ke sana? Jadi view-nya luar biasa. Nah, kalau begitu itu kan sudah kayak oke banget, dan kakak kan memang kalau sudah lama di DPRD, berarti kan kakak memang mempunyai fungsi untuk mengawasi pemerintah di daerah. Apa sih hal-hal di Ternate yang perlu ditingkatkan? Maksudnya tadi kedengarannya itu udah bagus banget gitu loh. Nah, apakah memang sudah bagus atau masih ada hal-hal
yang ya sebenarnya ini ada sedikit lah yang harus dinaikkan gitu supaya bisa lebih bagus. Iya, memang Ternate ini kekuatannya adalah kota jasa dan perdagangan. Dia tidak punya Mm-mm. sumber daya energi mineral, hanya mengandalkan jasa dan perdagangan. Nah, sebenarnya ada Mm-mm. hal yang perlu dimaksimalkan oleh pemerintah kota Ternate, yaitu sektor pariwisata. Nah, ini yang Oke. sebenarnya jadi peluang ke depan. Yang saya sampaikan tadi, Ternate ini istilahnya kalau dari aspek pemandangan, aspek wisata, dia sangat lengkap. Wisata sejarahnya ada, wisata pemandangannya ada, baharinya dapat. Tapi memang ini belum jadi prioritas pemerintah daerah. Ya, nah ini yang sebenarnya harapan kami ke depan, karena kan harus ada kreativitas dari kepala daerah Uh-uh. terhadap sumber daya alam yang dimiliki oleh wilayah eh, kota yang ada di tempat tersebut. Nah, ini yang perlu dimaksimalkan secara efektif. Loh, memang prioritasnya pemerintah daerah sekarang di sana apa dong? Sekarang kecenderungannya lebih kepada pembangunan, lebih kepada infrastruktur Oh. itu yang pertama. Tetap kalau misalkan dari aspek regulasi, pendidikan, kesehatan, cuman pemerintah yang sekarang ini mereka lebih cenderung masih pola-pola bangun apa namanya reklamasi, bangun mall, bangun segala macam yang seperti itu yang masih menggunakan alokasi APBD. Jadi posturnya terbagi untuk hal-hal yang prioritas seperti itu, kakak. Padahal kalau misalnya dialokasikannya proporsional untuk membangun sektor pariwisata, sebenarnya kan bisa sambil jalan gitu kan ya, jadi saling Betul. menutupi kan ya. Ya, Sayang banget ya. Kakak, ya kalau di itu yang sana kita. tadi kan kita udah ngomongin apa yang lagi ngetren, tapi itu kan secara general. Apa sih kalau yang sekarang itu lagi disukain sama anak muda, tapi secara spesifik anak SMA tuh sukanya apa? Anak kuliahan suka apa? Terus kalau keluarga-keluarga muda itu sukanya apa gitu? Iya, memang kalau sekarang karena lagi COVID ya kakak ya, kami melihat sih sebenarnya anak-anak muda sekarang hampir sebagian besar kecenderungannya gadget, ya Oh, gadget, kecenderungan gadget. gadget, ya. Media sosial itu lagi gencar-gencarnya anak-anak muda di sini dan mungkin hampir di sebagian daerah juga. Nah, tapi yang lagi tren positifnya sekarang bagusnya mereka sudah mulai ke arah memanfaatkan usaha menggunakan virtual, menggunakan online. Nah, ini yang agak cenderung Oh, positif. Jadi saya iya. mengamati teman-teman beberapa komunitas mereka sudah mulai jualan, ada produk-produk ya Hmm, seperti kayak biasa aja ayam penyet ya, ya. jualan-jualan yang simple-simple aja tapi mereka memanfaatkan Instagram, memanfaatkan media sosial untuk bisa jualan kayak bikin puding kakak ya itu kayak gitu-gitu mulai saya lihat. Di Jakarta juga banyak banget ya Allah, ujuk-ujuk ada pada bikin bikin brownies, Ya, bikin kue apa tuh. Terus ada ini nih, kopi kopi apa tuh yang dikocoknya 400 kali tuh kopi-kopi. ya kayak Tahu ini tahu nih nggak sih? yang saya tempati saat ini punya anak muda dia juga Mm-mm. uh, tadinya latar belakangnya penyanyi nah dia Uh-uh. coba mulai expand ke dunia karena dia punya komunitas akhirnya dia bikin kopi ini ruang kopi ini dan alhamdulillah ternyata Mm-mm. cukup maksimal nah ini yang kami lihat potensinya mulai baik positif trennya di kalangan anak-anak muda kota Ternate saat ini. Kalau keluarga muda gimana di sana? Sama, masa ibu-ibu? Tapi mungkin juga sih ibu-ibu jadi kegandrungan main HP. Sekarang ibu-ibu suka bikin status terus kakak. Masa? Apa? Coba, coba. Kayak apa contoh statusnya? Statusnya itu yang aneh-aneh juga ada kadang. Kadang curhat, ya curhat masakan, curhat suami gue kok belum pulang. Status-status PHP gitu banyak. Walah, jadi oke, oke. Lagi Ini banyak menarik trennya juga ya. media sosial. Jadi kemarin selama 3 hari yang lalu kan saya ngobrol dengan kawan-kawan dari Samarinda, Bandung, dan Surabaya. Semuanya itu lengkap. Ngomongnya sepeda nomor satu. Dan kalau di Ternate yang berbeda ya, jadi kecenderungannya itu lebih ke gadget dan memang
lebih naik ya. Berarti kan kelihatan banget secara signifikan bahwa pengaruh gadget di sana itu sangat apa sih terasa ya. Ngomongin soal gadget, karena itu kan sesuatu yang dihandle oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, tempat saya bernaung. Jadi saya mau kasih tahu nih ke Kakak Nurlela, kalau kita tuh ada program Digital Talent Scholarship. Tadi di awal waktu sambil nungguin Kakak, saya ngobrol-ngobrolin dikit tuh soal itu. Pendaftarannya sudah dibuka hari ini dan juga besok ada lagi yang dibuka untuk total 20.000 orang seluruh Indonesia. Nah, ini semuanya untuk online. Jadi ada yang pelatihan vokasi dan segala macam gitu kan. Dan kalau yang kali ini pelatihannya lebih teknis ya. Jadi memang untuk segmen-segmen anak-anak muda yang kayak sudah lulus sudah lulus kuliah dengan pendidikan teknik apa segala macam. Nah, kenapa kita perlu itu? Karena Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital untuk memenuhi kebutuhan digitalisasi nasional. Coba bayangin kalau anak-anak muda Ternate yang sekarang jadi rajin bikin brownies, bikin puding gitu kan, ibu-ibu yang suka curhat-curhat itu pada ikut pelatihan ini, dia kan bisa dapat sertifikat dari kementerian dan apply dapat pekerjaan baru di dunia digital. Karena begitu dia selesai kursusnya itu, selesai pelatihan dapat beasiswanya ini, semuanya gratis nih ya. Itu langsung masuk ke dalam kolam pencari pekerja yang dikoordinir sama Kominfo supaya dipertemukan dengan perusahaan-perusahaan yang memang mencari talenta-talenta digital untuk kerja di tempatnya. Keren kan? Ya, ini gayung bersambut nih Kakak. Kebetulan kan saya juga lagi ada program kemarin karena kami dari fraksi sih sebenarnya kita peduli pendidikan. Akhirnya kami menggandeng Telkom, Bank Indonesia, ada Wahana Visi Indonesia, ada beberapa teman-teman jejaring. Sebenarnya tujuannya kita mau berkolaborasi. Jadi program kami itu namanya Public Speaking Goes to School. Ya, jadi tujuannya karena ada sedikit kelebihan di bidang komunikasi, kita mengajak teman-teman untuk segmen awal kita bentuk 6 batch. 6 batch itu mulai dari SMA ya. Jadi klasternya satu SMA karena tadinya berpikir daripada diam di rumah anak-anak ini nanti tidak ada kegiatan, kecenderungannya jangan sampai ke hal-hal yang negatif. Ya sudahlah kita bikin namanya pelatihan virtual. Dan alhamdulillah kemarin sudah jalan, ini memasuki batch 2. Jadi setiap kali tampil itu kurang lebih 30-60 peserta dari sekolah mewakili. Jadi dilatih bagaimana kemampuan literasi media, bagaimana kemampuan public speaking, ya, bagaimana memanfaatkan media secara positif. Nah, seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini nanti kita bisa share karena ada grup. Kita ada grup. Nanti ini kan jadi peluang nih buat teman-teman anak muda bahwa ternyata Kementerian Infokom ada sesuatu hal yang positif untuk bisa menambah pengetahuan, menambah skill dari kalian semua. Ini luar biasa Kakak. Nanti kami bisa Iya dong. Nanti habis ini saya bisa WA. Berapa hari lalu kita sudah rilis kayak teasernya kalau akan dirilis minggu ini. Hari ini sudah dibuka. Nah, kalau untuk membicarakan soal penanganan kayak yang tadi itu, maksudnya itu jauh isu kayak ada hoax apa segala macam. Di Kominfo juga kita melakukan gerakan nasional literasi digital. Jadi kita juga memberikan pelatihan kepada anak-anak muda. Sebenarnya nggak ke anak-anak muda aja sih, semua umur ya, karena sekarang literasi digital dibutuhkan di semua umur. Itu bagaimana sih memanfaatkan gadget dengan baik. Kalau dapat berita itu, jangan langsung di-share kalau itu kelihatannya bodong gitu kan. Nah, jadi ya kurang lebih seperti itulah. Nah, terus pasti saya akan share. Lalu saya pengen tanya lagi nih ke Kakak. Kalau Kakak rencananya 5 tahun lagi mau ngapain? 5 tahun lagi mau jadi apa? Karena mimpi itu gratis, Kakak boleh ya? Saya pengen jadi boleh. Saya pengen jadi gubernur, Kakak. Amin. Tapi tergantung Maluku Utara, gubernur tempat lain. Cuman tergantung dapat kursi nggak dari Nasdem, diusung nggak partai Nasdem.
Amin, insya Allah gampang lah. Kan ada kakak Nggak kan, mimpi Sinta. boleh setinggi-tingginya. Karena Amin. Kakak Gubernur 2023 itu momentumnya idol, jadi kosong. Nggak apa-apa dong, Nggak mimpi-mimpi apa-apa aja. lah. Emang. Iya ya. Sekarang Karena kursi ini provinsinya ada kakak, berapa banyak? di Maluku Utara ini belum pernah ada pemimpin perempuan. Karena Oh, kita ini kecenderungannya adalah patriarkinya kuat, ya budaya oke. patriarkinya kuat. Nah sebenarnya jadi tantangan karena saya suka hal-hal yang menantang. Jadi Wah, siapa tahu ya, namanya juga mimpi kakak ya. ya kenapa enggak? Jadi 5 tahun lagi nih 2020 berarti kan 2025. 2025 itu sudah jadi gubernur gitu kan. Mulai pencalonannya itu berarti 2024 kan di pilkada serentak, di pemilu serentak. Wah, itu keren banget sih kalau kita bisa melihat muka kakak gitu kan dilantik. Wah, nanti itu selamatannya tuh di DPP tuh dilantiknya. Wuhu, gitu kan. amin. Mampir dulu sini, habis dari sana. Pakai baju putih, pakai topi gitu kan, nanti Iya, iya, kerudungnya iya. wow gitu kan. Serunya karena perempuan kakak. Iya, iya, bagus dong. Jadi di periode 2024 itu nggak cuman Bu Hovifah aja yang gubernur. Mestinya kan Bu Hovifah masih menjabat lah ya. Enggak, pemilu lagi dong. Pemilu lagi kan Iya, semuanya 2024. serentak. Wah, menarik. Menarik. Amin. Ya Allah, senangnya saya mendengarkan impian kader-kader saya. Alhamdulillah. Amin. Memang Surya Paloh menginspirasi semua anak muda. Sangat kakak, luar biasa sangat. Nah, Ya, kakak, seperti yang saya kontak, saya kan minta supaya kakak bawa 3 item dari ya, Ternate yang bisa kakak share ke kita. Apa sih yang khas di sana yang orang harus tahu? iya. Kami mengajak kakak-kakak kalau ke Ternate itu yang pertama wisata kulinernya luar biasa. Ya, Oh, uh-uh. ini rasanya itu sedap, semua serba rasa pedas. Terus ikannya itu khas di sini, segar. Jadi Ikan langsung apa? dari laut langsung banyak ikan cakalang, ikan fufu Oh, ini tradisi di sini ikan hmm, fufu, ikan asap. Makannya hmm. sama dabu-dabu, ya, sama dabu-dabu. Ada dabu-dabu sambal roa. Pokoknya menu kulinernya kami sangat rekomen. Nah, terus Oh, juga uh-uh. yang kedua kaitan dengan wisata laut. Kalau senang diving, spot-spot di Kota Ternate juga tidak kalah menariknya, bagus-bagus wisata lautnya itu juga bisa dimaksimalkan. Enak kok datang ke sini 1 hari istirahat, besoknya bisa diving, istirahat besoknya pulang lagi. Tapi menikmati suasana laut, suasana gunung, semuanya full paket kalau ke Ternate. Wih, Makanya itu kakak oke Tifa ke banget sih. Ternate. Saya kalau diving itu bisa kecelup kakak ke dalam gitu kan nggak naik lagi gitu kan. Jadi waktu saya cerita deh, waktu saya di Mesir, saya punya teman baik dia instruktur diving. Nah dia sampai pernah ngasih apa les diving di Bali coba. Jadi dia ngerti kan. Latifah, ayo kita berenang, kita ke tengah laut lah gitu kan. Saya sebenarnya nggak bisa berenang, cuman ya udah lagi yang penting happy aja. Kami pergi berempat tuh kan. Nah, terus udah pakai pelampung nih. Kita pada entah pokoknya mau itu sebenarnya untung itu masih pinggiran laut lah, laut laut merah jadi itu belum ini banget gitu kan. Terus dia bilang, saya lama gitu balik ke atasnya berusaha. Dia bilang, Latifah saya tidak tahu mau ngomong apa. Kalau kamu diving kayaknya ini cepet turunnya. Tulangnya kayaknya berat banget. Ayo kakak kesini, manfaatin waktunya 2 hari biar diving di Iya, iya. Ternate. Dan saya rasa kalau dengan model seperti itu ternyata menjadi destinasi yang cocok buat para pekerja ya yang mestinya ngambil break lah mungkin 3-4 hari dari kerjaannya yang full gitu kan pergi ke Ternate, jauhnya itu cukup, istirahatnya cukup, pemandangannya komplit kan lihat ke atas gunung, lihat ke depan ada laut kan seperti itu kan ya. Terus yang Iya, ketiga apa? terus yang ketiga di Ternate itu orangnya nyaman-nyaman dan ramah-ramah. Wah, itu saya Ya. lihat. Dari Orangnya Kakak nyaman. Nurlaila kelihatan. Jadi ini insya Allah mudah-mudahan kita sangat menerima lah semua kunjungan. Enak jadi nanti bisa ke sini
diajakin juga ke Kesultanan Ternate, bisa ke Kesultanan Tidore kan. Jadi satu hari ini bisa menjangkau beberapa pulau di kota Ternate, bisa ke Halmahera Barat, karena Ternate ini pintu masuk kakak, pintu masuk untuk semua provinsi, semua kabupaten kota, 10 kabupaten kota. Nah aksesnya juga bisa kakak Tifa langsung mau ke Kesultanan Tidore, dari Ternate juga enak, dekat, jarak-jaraknya dekat-dekat. Lah kalau Kesultanan Ternate itu sama Tidore itu jauh nggak sih? Masa emang sehari jadi? Kalau naik speedboat cuma 5 menit, kurang lebih 5 sampai 10 menit. Nah, keliling Tidore juga dekat, tidak jauh. Jadi sehari selesai lah. Kakak bisa ke makam Sultan Babula, ya, buku, bisa udah kita bisa keliling ke Tidore dan Ternate. Kesultanan Ternate, Kesultanan Tidore. Wah, teman-teman semua harus dengar kalau misalnya pergi ke Maluku tuh ternyata kalau ekspres aja bisa ya. Dan bisa menikmati semuanya gitu. Yang penting mudah-mudahan cuacanya aman, lancar, semuanya bisa lah. Saya siap menemani, meluangkan waktu untuk Kakak Tifa ke Ternate. Oh, terima kasih. Ini belum jadi gubernur loh kakak. Belum jadi gubernur. Oh iya. Kalau gitu saya datang waktu sebelum jadi gubernur, nanti saya datang lagi waktu sudah jadi gubernur. Siap. Siap, saya akan menjadi perempuan nomor 1 terdepan mendukung. Amin. Amin, amin. Ya kakak, kita udah ngobrol panjang lebar banget. Berarti itu kan tadi sudah 3 hal. Yang pertama kulinernya, yang kedua apa tadi? Pariwisata ya? Pariwisata. Dan yang ketiga orangnya itu yang enak dan ramah-ramah seperti Kakak Nurlela. Nah, kalau saya mau berlanjut, kita sudah hampir setengah jam nih. Saya mau ngasih rapid test ke Kakak Nurlela. Ya. Tapi rapid testnya kali ini teman-teman, ini bukan kayak ngambil darah karena terlalu jauh dan saya nggak mau ngerusak screen HP saya buat ngambil darahnya Kakak Nurlela di sana. Oh no, tidak mungkin. Tetapi ini untuk memberikan pertanyaan fun, yes or no question, ya atau tidak. Sesuatu yang random supaya lebih seru aja kita dan kita bakalan lebih tahu soal anggota DPRD Kota Ternate dari Partai Nasdem ini. Kita siap kakak? Siap. Temanya ini kerutinan di malam hari, rutinitas malam hari. Jadi kalau malam kakak ngecas HP apa tidak? Ngecas ya. Cuci muka apa enggak? Ya, cuci. Dengerin lagu apa enggak sebelum tidur? Enggak. Perlu video call dulu enggak sebelum tidur? Kalau video call juga enggak, jarang. Sebelum tidur ngeset alarm juga. Daerah. Oh ya. Bener juga tuh. Set alarm nggak sebelum tidur? Enggak. Wah, bangunnya jam berapa kakak? Tetap biar tidur jam 3 juga bangun jam 6. Super sekali. Jam biologisnya itu. Tetap pagi. Terus cuci kaki nggak sebelum tidur? Enggak. Kok gue nanyanya begini kan? Nyiapin. Aduh. Kalau sholat isanya malam ya sekalian cuci kaki. Iya. Makan nggak sebelum tidur? Kenapa kakak? Makan nggak? Suka makan nggak sebelum tidur? Kalau begadang makan. Makanya lagi naik badan nih. Ups, ya. Kelihatan loh, tetap kelihatan kurus. Maduh, pengen ini sama kakak, pengen berat badannya sama kayak kakak Tifa. Jangan tanya timbangan saya. Saya nggak boleh nanya ya. Nggak boleh. Itu rahasia hati ke hati aja. Pokoknya kita sama-sama kurus. Iya. Lalu tadi udah berapa? Udah 7. Main game nggak sebelum tidur? Enggak. Oh, bagus, saya juga begitu ya. Saya heran sama orang yang main game sebelum tidur. Tapi ya, sudahlah. Terus, masih kerja nggak sebelum tidur? Iya, kerja. Wah, masih baca-baca sebelum tidur? Baca-baca, baca, biar ngantuk. Oh, biar ngantuk. Dari ngantuk Tadi baca. udah
sudah 10 rapid test dengan tema rutinitas sebelum Positif, tidur. reaktif atau reaktif kakak? Oh, reaktif, reaktif. Aduh. Kakak Nurella, makasih banget atas waktunya yang sudah diluangkan buat Millennials Happy Hour. Saya mendapatkan banyak sekali pengetahuan, informasi baru soal kota Ternate yang membuat saya pengen banget pergi ke sana. Harus saya pergi ke sana. Tapi sebelum saya tutup, ada nggak sih pesan kakak buat anak-anak muda yang harus tahu soal Ternate dan juga menyemangati anak-anak muda biar aktif kayak kakak Nurlela dan juga punya impian tinggi? Apa tuh? Untuk anak-anak muda sih sebenarnya saya sih kepengen ada satu hal yang harus saya wujudkan adalah menciptakan mereka untuk dari aspek entrepreneurship. Ya itu yang dalam waktu dekat kebetulan karena saya sudah gabung di UKM IKM Nusantara juga. Nah sekarang yang terdekat pengen agar supaya anak-anak muda ini mindsetnya jangan setelah kuliah lulus lantas mau jadi PNS. Nah, tapi pola entrepreneurship-nya yang mau kami bangun. Ini jadi agenda kami ke depan, sisa 4 tahun di DPRD ini, kami pengen fokus di situ. Jadi buat teman-teman anak-anak muda, karena mereka ini sebenarnya potensi luar biasa, kakak. Jadi tinggal kita mereka khusus untuk berpikir lebih banyak kepada pola entrepreneurship. Itu sih. Karena kalau mereka udah seperti ini, nah ya udah, paling enggak kita lebih enteng lah. Mereka bisa jadi terbebas dari pengangguran, mereka bisa memberikan manfaat buat keluarga mereka dan lain-lain. Dan itu yang lagi benar-benar saya mau fokuskan bagaimana agar supaya anak-anak muda di Kota Ternate minimal mental mereka sudah harus jadi mental-mental wirausaha. Itu sih. Keren, keren. Dengerin semua teman-teman yang nonton di sini, dan saya sepakat sama Kakak Nurlela, tidak hanya mental itu perlu dimiliki oleh anak-anak di Ternate, tetapi juga perlu anak-anak muda di seluruh Indonesia, supaya kita bisa benar-benar saling membangun satu sama lain, dan akhirnya membantu tanah air yang kita cintai. Makasih banyak Kakak Nurlela atas waktunya. Terima kasih Kakak Tifa sudah mengundang Sampai saya. ketemu lagi. Sampai ketemu lagi. Lalu Salam Kakak. buat kader-kader di sana dan teman-teman. Siap, kami tunggu untuk acara milenialnya di Kota Ternate. Tunggu Siap. Kakak Tifa ya. Oke, Ya. syukur dofu-dofu Kak. Assalamualaikum. Oh ya. Ya. Assalamualaikum. Salam.